Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk kembali ke gua. Tetapi tiba-tiba Ethan muncul mencegat keduanya di tengah jalan. Charlie yang melihat Ethan tanpa membawa Jack mulai merasa khawatir dan mulai bersiaga melindungi Claire. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 1 episode 11. Ya, Ethan bukanlah salah satu penumpang selamat dari pesawat. Siapakah orang itu? Mengingat Claire dan Charlie sedang dalam perjalanan ke pesisir pantai, Jack panik takut terjadi apa-apa kepada dua teman mereka itu. Sehingga dirinya dan Mr. Locke langsung bergegas berlari menyusul Charlie dan Claire. Tapi di hutan mereka hanya menemukan tas barangnya Claire. Lalu Mr. Locke pun menemukan jejak kaki. Dari yang dilihatnya ada 3 dan seperti habis terjadi pergumulan di sana. Kemudian berakhir dengan jejak 2 orang yang diseret. Itu kemungkinan adalah Charlie dan Claire yang diculik oleh Ethan, pikir Jack. Mr. Locke bersama dengan Jack lalu mencoba untuk melacak dan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Ethan. Jack heran bagaimana satu orang bisa dengan mudahnya menarik 2 orang secara bersamaan. Sedangkan Mr. Locke heran kenapa Ethan membawa Charlie dan Claire. Alasannya apa gitu? Dan siapa sebenarnya Ethan ini? Mr. Locke merasa ini cukup berbahaya. Ia menyarankan agar mereka kembali saja ke gua untuk membentuk tim pencarian. Namun Jack yang terlalu mengkhawatirkan Charlie dan Claire memutuskan ingin mencari saat ini juga dan memaksa Mr. Locke menunjukkan kemana arah jejak si Ethan membawa kedua teman mereka. "Kesana Jack," kata Mr. Locke. Singkat cerita, Mr. Locke sudah berada di lembah dan sudah menceritakan semuanya pada orang-orang. Bahkan Mr. Locke sudah bersiap akan pergi melakukan pencarian Charlie dan Claire bersama dengan Kate. Ia yakin bisa menemukan kedua teman mereka itu karena tidak ada satupun orang yang berjalan di hutan tanpa meninggalkan jejak. Kebetulan di sana, Boone dan Shannon ada sedang mengambil air. Lalu Boone tiba-tiba menawarkan diri untuk ikut dalam tim pencariannya Mr. Locke. Dan Mr. Locke menerimanya dengan senang hati karena mereka kekurangan member. Michael juga ingin ikut serta, tapi Mr. Locke menolaknya karena menurutnya terlalu banyak orang tidak bagus untuk pencarian. Ia pun menyarankan agar Michael membuat tim lain dan pergi mencari ke selatan. Sementara Mr. Locke dan kawan-kawan akan mencari ke utara. Beberapa saat kemudian terlihat Michael sedang mengeluh dan curhat kepada Hurley. Sakit hati karena dirinya merasa diremehkan oleh Mr. Locke. Michael pun berpikir apa sih kehebatan si Mr. Locke? Cuman bisa berburu babi hutan doang elah. Lalu di situ Walt buka suara membela Mr. Locke. Berkata kalau Mr. Locke bisa melakukan banyak hal. Sosok yang hebat, seorang pejuang dan sangat bisa diandalkan. Michael merasa bete mendengar hal itu terucap dari anaknya. Jack yang tidak punya pengetahuan dalam melacak jejak hanya berputar-putar dan kemudian ia pun buntu tidak bisa meneruskan pencariannya. Untungnya karena hal itu, Mr. Locke dan kawan-kawan jadi bisa menyusul Jack. Mereka lantas melanjutkan pencarian berempat. 1 jam berselang, Mr. Locke terlihat meninggalkan tanda-tanda di pohon dengan kain merah yang diikatkan. Berjaga-jaga jikalau sampai terjadi sesuatu pada dirinya, maka Boone, Jack, dan Kate bisa kembali ke perkemahan tanpa tersesat. Di situ Mr. Locke yang terlihat kelelahan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sementara si Jack tidak mau dan mendesak untuk jangan berhenti melakukan pencarian. Kate lalu mengajak Jack untuk berbicara berdua lalu menanyakan ada apa yang sebenarnya terjadi. Jack ini terlalu tergesa-gesa. Jack kemudian berkata sejujurnya bahwa dirinya merasa sangat bersalah.
karena dirinya sebelumnya sempat meragukan perkataan dari Claire, tidak percaya dengan apa yang dialami oleh Claire. Sehingga hal ini pun terjadi. Menurut Jack, ini adalah kesalahannya. Di situ tentu saja Kate mencoba menenangkan pria itu. Tiba-tiba Mr. Locke dan Boone memanggil, dikarenakan mereka menemukan perban yang dipasang di jari-jari tangan Charlie sebelumnya. Entah karena kegabutan si Charlie atau memang karena luka. Jack pun menduga kemungkinannya Charlie meninggalkan jejak untuk mereka dengan perban dari jari tangannya itu. Mereka berempat lantas kembali melakukan pencarian dengan mengikuti arah tanda perban dari Charlie. Namun semuanya menjadi membingungkan saat jejak terbagi menjadi 2 jalur. Jalur pertama adalah arah tanda yang diberikan Charlie, sedangkan jalur kedua adalah jejak kaki lain. Kok bisa ada 2 begini? Take off in one direction, double back in his own footprints. Unless Charlie isn't the one leaving them. Leaving these for us to follow. They went that way. They're footprints. People moved off this way. Kate lalu membuka suara kalau si Ethan mungkin saja membuat jejak palsu untuk mengecoh mereka berempat. Jadi untuk mengantisipasi mereka salah jalur, mereka berempat pun berpencar. Mr. Locke bersama dengan Boone mengikuti jalur jejak kaki, sedangkan Jack bersama Kate mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Charlie. Karena ternyata Kate juga bisa melacak jejak. Film lalu menceritakan sedikit kisah masa lalu Jack, di mana saat itu dirinya bersama rekan-rekannya sedang melakukan prosedur pembedahan pada seorang pasien yang mengalami kecelakaan. Namun sayangnya, pasien itu tidak tertolong dan meninggoy. Ternyata di ruangan tersebut juga ada ayahnya Jack. Entah apa yang dilakukan ayahnya Jack di situ. Yang jelas dari raut wajahnya Jack, ia tampak kesal pada ayahnya. Karena ternyata sebelumnya yang melakukan prosedur operasi pada pasien itu adalah ayahnya Jack. Sebut saja Pak Tony. Namun Pak Tony dalam pengaruh alkohol, sehingga membuatnya tidak fokus dan tidak sengaja menyayat arteri hati pasien itu. Jack kemudian datang setelah dipanggil oleh salah satu perawat untuk menangani pasien tersebut. Tapi ya sudah terlambat. Dan saat ini Jack marah pada ayahnya karena ayahnya itu selalu saja tak pernah bisa lepas dari minuman keras. Dan di situ Pak Tony juga balik marah dan tersinggung karena diceramahi oleh Jack yang seorang anak. Pak Tony tidak terima dan ia tidak merasa dirinya melakukan kesalahan. Pak Tony berdalih kalau organ dalam si pasien teracak-acak akibat kecelakaan yang dialami pasien tersebut. Jadi membuatnya tidak sengaja memotong bagian arterinya. Di keesokan harinya, Jack disuruh datang ke ruangannya Pak Tony. Dan di situ Pak Tony meminta Jack untuk mentandatangani laporan tentang prosedur operasi kemarin yang menyatakan bahwa si pasien terluka parah dan tidak bisa tertolong karena pendarahan internal. Awalnya Jack tidak mau mentandatangani itu karena Jack sendiri tahu pasien tersebut meninggoy adalah karena kesalahan ayahnya. Tapi di situ Pak Tony memohon-mohon karena tentu saja izinnya akan dicabut jika itu terkuak. Ini semua bukan tentang karir Jack, tapi pekerjaan ini adalah hidup ayah, bujuk pria tua itu. Sampai pada akhirnya Jack bersedia mentandatangani laporan itu. Pak Tony berjanji kejadian seperti kemarin tidak akan pernah terulang lagi. Di masa sekarang, terlihat James yang datang mengunjungi Said hanya untuk menyapa dengan sinis. "Halo Said, apa kabar? Katanya mau pergi kok malah balik lagi?" tanya James. Said meminta maaf. Ia pun menjelaskan kalau dirinya pergi karena malu atas perbuatannya kepada James saat itu. Dan awalnya ia tak berniat kembali. Tapi Said kembali karena harus menyampaikan berita pada semua orang tentang si wanita Perancis yang masih hidup dan semua yang dikatakannya tentang penghuni lain di pulau ini yang berbahaya. James cukup terkejut mendengarnya mengetahui si wanita Perancis yang menyiarkan transmisi SOS selama 16 tahun itu ternyata masih hidup. Tapi James bertanya dan sedikit bingung dengan apa maksud penghuni lain ini. Said juga tidak mengerti. Tapi dia berkata kalau dalam perjalanannya pulang ke perkemahan di hutan, Said merasakan dirinya mendengar sesuatu yang terus mengitarinya. Tapi Said tidak tahu, ia tidak mengerti apa itu.
Setelah mendengar itu, James lalu pamit pergi hendak ke pantai lagi, sekalian ngambil air minum. Scene kembali pada tim pencari. Jack pun menanyakan kepada Kate dari mana Kate bisa melacak jejak. Wanita itu kemudian bercerita kalau ayahnya adalah seorang prajurit dan sangat suka berpetualangan di hutan. Sesekali Kate diajak berburu dan berkemah di hutan dulu oleh bapaknya itu. Di sisi lain, Boone dan Mr. Locke sedang membahas pekerjaan sambil melacak jejak. Boone bertanya Mr. Locke bekerja sebagai apa sebelumnya. Apakah pembunuh bayaran? Tanya Boone. Oh tidak Boone, aku bekerja di perusahaan box, jawab Mr. Locke. 2 jam berlalu, mereka masih melakukan pencarian, masuk ke wilayah hutan lebih jauh. Mr. Locke kemudian berhenti saat dirinya merasakan kalau hujan akan turun dalam 1 menit. Menyuruh Boone untuk kembali ke perkemahan karena menurutnya jika Boone tetap ikut, mereka tidak akan bisa pulang ke perkemahan sebelum gelap. Tapi Boone tidak mau. Pemuda itu tetap akan ikut bersama Mr. Locke. Lalu hujan pun turun seketika dan mereka tetap melanjutkan pencarian. Alright. I'm not heading back. They teach you how to predict the weather in a box company? Scene berpindah lagi ke Jack dan Kate yang sampai di sebuah wahangan berbatu. Di sana mereka berdua kembali menemukan tanda perban dari Charlie. Jack dan Kate lantas tanpa membuang-buang waktu segera memanjat tanah lamping di sana yang cukup sukar untuk dipanjat. Setelah bersusah payah berjuang hampir berhasil naik, tapi karena cair hujan yang mengguyur, akar pohon yang dipegang oleh Jack menjadi sangat licin dan Jack pun tergulitik-gulitik jatuh lagi ke bawah. Siapa sangka di bawah sana sudah ada Ethan yang menunggu Jack. Ia menginjak dada Jack sambil memberikan peringatan agar Jack jangan mencoba mengikutinya lagi. Karena kalau tidak, salah satu dari kedua teman Jack itu akan ia bunuh. Jack mencoba memberikan perlawanan, tapi itu hanyalah perlawanan sia-sia. Jack benar-benar kalah telak oleh Ethan. Berkali-kali kena bogem dan kena tendang sampai Jack pingsan tidak berdaya. Kilasan masa lalu pun kembali terlihat di mana saat itu Jack dan Pak Tony ayahnya bersama beberapa dokter lainnya dan juga kepala direktur sedang melakukan rapat pertemuan. Di mana di sana Pak Tony membacakan laporannya tentang pasien yang meninggal dalam prosedur operasinya. Pak Tony menjelaskan kalau kondisi luka dalam pasien sudah sangat parah dan tidak tertolong. Ketika rapat itu akan selesai dan laporan akan ditutup, Jack yang sudah berpikir matang-matang lalu angkat bicara. Ia mengatakan semuanya dengan jujur bagaimana ayahnya melakukan prosedur operasi itu dalam pengaruh obat. Hingga mengakibatkan Pak Tony tak sengaja memutus arteri hati si pasien. Dan itulah yang mengakibatkan kematian pasien. Caused the crisis which led to her death. This is By not the time I got there, it was clear that my father was... Jack. I was warned by one of the nurses. Jack lalu tersadar saat Kate berusaha membangunkannya. Hujan tampak sudah reda. Pria itu lalu bercerita bahwa Ethan yang sudah membuatnya pingsan. Kate lantas mengajak Jack untuk kembali karena jejak juga pasti sudah hilang akibat hujan. Namun Jack tidak mau. Ia tetap melanjutkan pencarian mereka dan kali ini bahkan lebih tergesa-gesa daripada sebelumnya. Karena Jack semakin khawatir kepada Charlie dan Claire. Singkat cerita, mereka berdua pun dibuat terkejut saat menemukan Charlie, namun dengan kondisi yang tengah digantung kepalanya serta mata ditutup kain. Sepertinya belum cukup lama, Jack segera merangkul si Charlie dan berusaha mengangkat badannya agar tali akar di leher Charlie berhenti menekan lehernya. Sementara Kate berusaha memanjat, kemudian berusaha memotong tali akar yang mengikat leher si Charlie. Cukup kesusahan Kate memotongnya, tapi berhasil. Mengetahui nafas dan denyut jantung Charlie berhenti, Jack segera memberikan pertolongan dengan mencoba memberikan napas buatan dan juga mencoba mengkompresi dadanya Charlie.
Tapi meskipun Jack terus mencoba melakukannya, napas dan denyut jantung Charlie tak kunjung kembali. Kate tampak menangis. Kemudian Jack pun pasrah. Dan sepertinya teman kita yaitu Charlie pada akhirnya gugur, pemirsa. Tapi ternyata si Charlie masih hidup dan berhasil terselamatkan nyawanya dengan bantuan kompresi dari Jack. Jack dan Kate yang awalnya sudah sangat sedih, kini terlihat sangat senang dan terharu melihat rekan mereka masih bisa tertolong. Yokatamida-san. Duh, judulnya salah nih. 46 ya guys, bukan 45. Singkat cerita, malam harinya Jack, Kate, dan Charlie sudah berada di perkemahan gua. Tapi bisa kita lihat, keadaannya Charlie tampak masih shock. Bahkan belum mengatakan sepatah kata pun sejak kembali. Tapi ketika Jack mencoba lagi untuk berbicara dengan Charlie, akhirnya Charlie buka suara. Tapi yang dia katakan ini tidak jelas. Charlie berkata kalau dirinya tidak ingat apapun. Namun Charlie juga berkata bahwa mereka hanya menginginkan Claire. Ya, mereka hanya menginginkan Claire. Mereka yang dimaksud ini entah siapa. Di saat yang sama, Mr. Locke dan Boone masih belum kembali dari pencariannya. Boone yang merasa kalau pencarian mereka ini sia-sia, memutuskan untuk kembali. Sedangkan Mr. Locke tetap akan melanjutkan pencarian. Namun ketika Mr. Locke memberikan senternya kepada Boone dan Boone gagal menyangapnya, senter itu tak sengaja terjatuh ke sesuatu yang keras, berdentang. Mr. Locke dan Boone segera memeriksanya dan mereka menemukan sesuatu tersembunyi di bawah tanah itu. Apakah itu gerangan, pemirsa? Lost bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.